Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menetapkan tersangka baru terkait kecelakaan maut bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Ciater Subang yang terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu. Dalam rilis pada Selasa 28 Mei, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo mengungkapkan ada dua tersangka baru dalam kecelakaan yang menewaskan 11 orang ini. Dua orang tersebut yang dinilai bertanggung jawab atas kecelakaan bus Putra Fajar, yakni AI dan A. Keduanya juga tampak dihadirkan dalam rilis yang dilakukan di Mapolda Jabar. Tersangka A adalah orang yang mengoperasionalkan kendaraan bus atas kepercayaan dari AI. A juga yang menyuruh sopir untuk membawa kendaraan bus dalam keadaan tidak layak jalan. Polisi mengatakan tidak ada ikatan kontrak kerja antara A dan S selaku sopir bus yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Meski mengetahui bus tidak layak jalan, A tidak melakukan perbaikan ataupun perawatan. Sementara itu, AI merupakan orang yang merubah dimensi bus Putra Fajar. Wibowo mengatakan AI merubah dimensi bus hanya berdasar fotokopi surat keputusan rancang bangun atau SKRB yang dimiliki sebuah karoseri berizin. AI tak pernah mengajukan izin usaha otobus dan pariwisata, serta tidak melakukan pemeriksaan teknis apapun, termasuk pemeriksaan fungsi rem. Selanjutnya, AI membawa bus tersebut ke Jakarta dan meminta tolong pada A untuk mengoperasionalkan bus dengan tujuan keuntungan. Kedua tersangka dikenakan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, junto pasal 55 KUHP, subsidiar dan atau pasal 359 KUHP, dengan ancaman pidana penjara 12 tahun penjara atau denda 24 juta rupiah. Kami dengan Lantas Polda Jawa Barat mengumpulkan bukti-bukti termasuk memeriksa saksi-saksi dan juga ada 4 saksi ahli, 2 ahli pidana, 1 dari Bidang dan 1 dari APM, dan kita mendapatkan hasil bahwa ada 2 orang yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan ketidaklaikan kendaraan bus tersebut, yaitu saudara AI dan saudara A. Jadi ada 2 orang rekan-rekan sekalian ya, yang terkait langsung dengan ketidaklaikan kendaraan bus yang terlibat kecelakaan yang lalu. Saudara A yang bersangkutan adalah orang yang mengoperasionalkan kendaraan bus tersebut atas kepercayaan dari saudara AI. Yang bersangkutan juga orang yang menyuruh supir, yaitu saudara S yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, untuk membawa kendaraan bus dalam kondisi tidak layak jalan tersebut. Dan antara yang bersangkutan dengan saudara S yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka tidak ada ikatan kerja atau kontrak apapun. Jadi tersangka S ini atau supir ini adalah freelance, ya, statusnya adalah freelance yang mungkin apabila dibutuhkan oleh saudara A akan dihubungi. Kemudian yang bersangkutan juga mengetahui bahwa bus tersebut tidak memiliki izin otobus maupun pariwisata, termasuk kami. Fakta baru terungkap terkait kecelakaan maut bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu. Ternyata beberapa hari sebelum kecelakaan, bus naas tersebut sempat terbakar di KM 88 Tol Cipularang. Informasi ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo dalam rilis pada Selasa 28 Mei lalu.
Wibowo mengatakan peristiwa kebakaran terjadi pada 27 April 2024 atau tepat 2 minggu sebelum kecelakaan di Subang. Kala itu bus baru saja mengangkut rombongan pariwisata di Bandung. Wibowo berujar bus tersebut hanya diperbaiki pada sistem kelistrikan dan interior saja. Setelah terbakar, bus berganti nama dari Trans Maulana Jaya menjadi PO Putra Fajar Wisata. Pergantian nama ini diusulkan oleh tersangka A. Tujuannya agar bus tidak ditandai sehingga bisa kembali disewakan. Bus yang terlibat dalam kecelakaan di Ciater kemarin pernah terbakar, ya, pernah terbakar sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 April 2024 di kilometer 88 Tol Cipularang. Sama sedang melaksanakan kegiatan kembali wisata dari arah wilayah Bali. Dan perbaikan yang dilakukan hanya sistem kelistrikan saja, berikut dengan interior. Ya. Jadi tidak melakukan perbaikan atau perawatan kendaraan bus secara keseluruhan. Bus yang terlibat dalam kecelakaan. Tersangka kecelakaan maut bus Putra Fajar rupanya nekat mengganti kerangka kendaraan dengan sembarangan. Bahkan akibat pergantian kerangka kendaraan, bus Putra Fajar ketambahan bobot lebih dari 1 ton. Fakta ini terungkap dalam rilis Polda Jabar pada Selasa 28 Mei. Di Lantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo mengatakan bus tersebut seharusnya memiliki panjang 11.650 mm, kemudian diubah menjadi 12.000 mm. Lalu lebar aslinya adalah 2.470 mm, diubah menjadi 2.500 mm. Sedangkan tinggi bus yang seharusnya 3.600 mm dirubah menjadi 3.850 mm. Perubahan dimensi ini pun berpengaruh pada bobot kendaraan. Berat asli untuk tipe bus tersebut yakni 10.300 kg. Lantaran ada perubahan dimensi, maka menjadi 11.310 kg atau 1 ton lebih. Tidak hanya itu, nama PO Putra Fajar ternyata abal-abal alias bodong. Hal ini lantaran bus tersebut tidak pernah didaftarkan izin pariwisata dan otobus di Kementerian Perhubungan. Wibowo menegaskan bus tersebut bukan menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yang lalu yaitu bus Trans Putra Fajar dengan nomor AD 7524 OG dalam kondisi tidak layak jalan. Kami memiliki fakta rekan sekalian. Kenapa kendaraan ini tidak layak jalan? Yang pertama, secara legitimasi administrasi, kita temukan fakta bahwa kir kendaraan bus tersebut sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa, di mana masa berlaku kir kendaraan bus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2023. Kendaraan bus tersebut telah berubah dimensi atau rancang bangunnya, ya, dari yang ditentukan, baik tingginya, lebarnya maupun panjangnya. Dapat saya sampaikan untuk jenis kendaraan tersebut, panjang yang diperbolehkan seharusnya 11.650 mm dirubah menjadi 12.000 mm atau menjadi lebih panjang 350 mm. Kemudian lebar yang diperbolehkan yaitu 2.470 mm dirubah menjadi 2.500 mm atau menjadi lebar
mm. Begitupun tingginya, yang seharusnya diperbolehkan adalah 3.600 mm, dirubah menjadi 3.850 mm atau menjadi lebih tinggi 250 mm. Perubahan dimensi ini atau rancangan bangun ini, rekan-rekan sekalian, tentunya akan berpengaruh terhadap bobot kendaraan yang diperbolehkan dengan tipe bus tersebut seharusnya adalah 10.300 kg. Karena adanya perubahan dimensi baik tinggi, panjang maupun lebar, bobotnya bertambah menjadi 11.310 kg atau menjadi lebih berat 1.010 kg atau 1 ton lebih. Kendaraan. Demikian breaking news kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.